Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Pagi hari ini saya percaya berkat firman Tuhan akan menyegarkan kerohanian kita pagi hari ini. Oleh sebab itu langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Nah, judul firman Tuhan hari ini yaitu dua hal yang penting. Sekali lagi kita buka Matius 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berpuasa 40 hari 40 malam di tengah padang gurun, akhirnya laparlah Yesus. Nah, di dalam kondisi yang lapar dan haus tentunya iblis datang mencobai Tuhan. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Di ayat yang keempat, Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, puji Tuhan. Dari jawaban Yesus ini kita dapat pelajari bahwa kebutuhan hidup manusia bukan soal roti ataupun makanan dan minuman. Tetapi lebih daripada itu kebutuhan manusia yaitu manusia itu butuh firman Allah. Jadi bukan hanya sekedar persoalan jasmani tetapi rohani, kerohanian manusia membutuhkan firman Allah. Kedua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kedua hal ini harus berjalan seimbang dalam kehidupan kita. Baik kebutuhan jasmani tubuh kita maupun kebutuhan rohani kita. Nah, di sini Yesus seolah-olah berkata roti atau makanan adalah untuk tubuh jasmani kita. Tetapi firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kalau kita boleh jujur, manusia lebih memprioritaskan makanan-makanan jasmania. Ya, lebih fokus ke tubuh. Ya, memberi makan 3 kali sehari dengan nutrisi yang cukup. Ya, pergi mungkin perawatan tubuh ke salon ini dan sebagainya. Dia rajin berolahraga supaya badan tetap fit. Nah, tentu saja itu supaya tubuh kita sehat, kuat dan enak dilihat. Ya. Kita kalau boleh jujur manusia sering memprioritaskan hal-hal yang lahiriah. Tetapi bagaimana dengan rohani kita? Apakah kita sudah cukup memberi makan roh kita dengan porsi yang sesuai? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kurangnya makanan rohani dalam kehidupan kita akan membuat iman kita menjadi lemah. Kekurangan nutrisi dalam kerohanian kita akan membuat kita menjadi tumpul. Iman kita menjadi tumpul, kita gampang kalah, kita gampang menyerah. Ketika badai hidup itu datang, ketika masalah itu datang menerpa kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang lemah. Karena apa? Kadar kerohanian kita menjadi tumpul, iman kita menjadi loyo, iman kita menjadi tidak produktif di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya memprioritaskan perkara-perkara jasmani, hanya tubuh kita yang kita rawat, tubuh kita yang kita jaga. Kita lupa bahwa roh kita perlu kita pelihara. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi makanan yaitu firman Tuhan. Firman ini akan mengubah
kadar iman kita dari kecil menjadi besar. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sekali lagi Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, di sini jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kebutuhan hidup kita bukan hanya perkara jasmania, bukan hanya perkara makan dan minum, tetapi roh kita harus terus dibangun, diberi makan di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kedua-duanya sangat penting. Beri prioritas yang seimbang di dalam kehidupan kita. Beri tempat yang seimbang di dalam kehidupan kita. Kita perlu menjaga tubuh kita tetap fit, kita berolahraga dan sebagainya. Namun jangan lupa kadar kerohanian kita harus kita kasih makan. Roh kita harus kita kasih makan dengan firman Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu. Setiap hari kita harus konsumsi supaya apa? Supaya iman kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena ini adalah modal kita menghadapi hari-hari yang semakin jahat. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, miliki tubuh yang sehat dan kuat. Miliki iman yang kuat, iman yang dibangun terus di atas kebenaran firman Tuhan. Dua-duanya sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan ini yang menjadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita yang mendengar firman Tuhan pasti diberkati Tuhan. Mari berdoa bersama saya pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa Tuhan memprioritaskan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani di dalam kehidupan kami supaya itu semua seimbang Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong dalam keterbatasan kami, sering kami lalai, sering kami jatuh, tapi kiranya terus firman-Mu terus mengingatkan kehidupan kami untuk kami terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tubuh kami sehat kuat, iman kami terus bertumbuh di atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun pergi dan berada. Tuhan, usaha pekerjaan semua diberkati Tuhan. Kami mau mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.